Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Yogum dari P3C 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan uh, alat dan bahan, komponen, cara penggunaan, cara pembuatan, serta uh, akuisisi data dari project ini. Nah, alat dan bahannya di sini ada multitester, ada lapangan robot, ada node MCU, ada kabel data, serta ada laptop. Nah, komponen untuk lengan robotnya sendiri ada project board, ada node MCU, ada beberapa kabel jumper, ada lengan robotnya serta 4 servo yang digunakan, ada servo base yang di kanan ada bahu, yang di kiri ada siku, yang di sini yang depan adalah servo untuk capit. Nah, untuk langkah penggunaan kita pertama harus terhubung kepada WiFi yang terhubung kepada node MCU-nya. Nah, di sini nama WiFi-nya adalah Robotik A PTKC 2018. Nah, sudah tersambung. Dan langkah selanjutnya kita membuka aplikasinya. Ini berupa splash screen dari aplikasinya. Nah, untuk di sini ada tersedia 4 slider, di mana ada slider pondasi, capit, untuk yang naik turun dan maju mundur. Nah, kita bisa terapkan slider pondasi, slider capit, slider gerakan naik turun, nah, dan slider gerakan maju mundur. Nah, untuk langkah pembuatan kami sendiri di sini sudah disediakan robot. Maka dari itu, pertama microcontroller dari robot ini merupakan Arduino dan kami menggantinya dengan node MCU dengan tujuan agar robot ini terhubung dengan sistem wireless. Dan untuk coding di microcontroller node MCU kami ubah sebagaimana untuk bisa digunakan kepada aplikasinya. Uh, Codingnya akan saya tampilkan berikut. Nah, saya akan menjelaskan codingan yang ada di microcontroller node MCU-nya. Nah, di sini ada dua file yang bernama node MCU AP dan web.html, di mana fungsi dari node MCU AP ini adalah perintah yang ada di node MCU, sedangkan web.html ini adalah tampilan yang ditampilkan untuk memberi perintah melalui gadget kita seperti HP dari web.html ini. Nah, perintah pertama yang ada di node MCU ini adalah include, di mana include ini adalah memanggil library yang ada dan yang dibutuhkan oleh codingan ini. Nah, di sini ada beberapa library yang dipanggil seperti ESP8266 Wi-Fi, Wi-Fi client, ESP8266 web server, dan servo. Nah, di sini juga memanggil web HTML ini agar saling terikat atau agar web HTML ini tersimpan dalam node MCU yang ada. Nah, perintah define selanjutnya adalah define ini mendefinisikan yang pin servo yang bernama pin D0 menjadi 16 dan pin D1 menjadi servo port 2 yang mendefinisikan menjadi 5, dan D2 menjadi 4, dan D3 menjadi 0. Di ESP yang kami gunakan memang terdefinisi sebagai ini 16 yang D0, 5 D1, dan 4 D2, dan 0 D3. Nah, berikut adalah penamaan access point. Di sini tidak perlu access point untuk memberi sinyal kepada ESP-nya. Kita cukup memberi hotspot melalui gadget kita atau handphone kita dengan nama Robotik A PTKC 2018 dengan password 1 sampai 9 ini. Nah, di sini kita menginisiasi IP address dengan lokal IP 1234, gateway-nya 1234, dan subnetnya sebagai berikut. Sesuai dengan kelas subnetnya. Nah, di sini ada inisiasi servo
variabel servonya adalah myservo 1 sampai myservo 4. Dan di sini adalah port dari server yang terbuka dengan variabel server. Nah, kita akan mengirim halaman web dengan lokasi web ISP web servernya dengan perintah server.send text/html main page. Nah, kita akan menjabarkan nilai. Nah, kita akan menjabarkan nilai dari web dengan memanfaatkan data dari lokal menggunakan JavaScript atau function dokumen. Dan selanjutnya adalah inisiasi standby sekaligus pengenalan untuk inisiasi variabel servo ke port atau pin pada masing-masing servo. Nah, di sini maksudnya adalah jika kita menghubungkan daya kepada alatnya, kita menghubungkan misalnya kabel datanya kita colokkan, maka dia akan ke status standby atau status defaultnya. Di sini di servo satunya di di di, di sudut 90, servo 2-nya di sudut 155, servo 3-nya di sudut 157 dan servo 4-nya di sudut 0. Nah, untuk file kedua adalah web HTML ini kurang lebih ini adalah tampilan yang kita akan gerakkan. Ini adalah kodingan-kodingan untuk tampilannya saja seperti backgroundnya apa, warnanya apa, fontnya apa, color dari fontnya itu apa, marginnya berapa, untuk Nah, di sini kami menggunakan slider untuk menggerakkan robotnya, di mana di sini ada slider gerakan pondasi, gerakan capit, gerakan naik turun, gerakan maju mundur. Nah, input tipenya menggunakan ini. Nah, dengan begini web HTML ini kami kirim dengan IP yang tadi kami buat, dan kami membuat aplikasi Android, di mana tugas aplikasi Android ini adalah memanggil atau masuk ke web yang ber-IP seperti ini. Maka dari itu tugas utama dari tampilan webnya sebenarnya ada di sini. Nah, untuk langkah terakhir, di sini kita akan mengakuisisi data. Kita akan mengukur tegangan dari gerakan motor servonya. Pertama, kita akan mengukur yang D0. Yang ini kita taruh di sini dan yang ini kita taruh di sini. Nah, di situ ada tertera angka berupa 0,24. Baik. Sekian penjelasan proyek ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.